hati kami yang terbaik. Untuk kami ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dalam demi nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan dan shalom bagi kita semua. Berbahagia bersukacita kalau pada siang hari ini kita boleh sama-sama kembali untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Saya rindu setiap kita boleh untuk membacanya secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 10. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ke-11 demikian seterusnya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Diberkatilah setiap kita yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Efesus pasal yang ke-6 adalah satu tulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus. Kalau kita melihat Efesus pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat ke-20, pasal yang ke-6 ayat 20, bagaimana keadaan Paulus waktu menulis ini, dia dalam keadaan di penjara tapi dia tidak berhenti dalam menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang di Efesus. Dan orang-orang di Efesus kenapa tadi disampaikan supaya menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena konteksnya pada waktu itu orang Efesus juga sedang mengalami banyak tantangan, salah satunya adalah dari tentara-tentara Romawi. Selain daripada itu, orang Efesus ternyata orang-orang yang terbiasa dalam hidupnya, hidup di dalam penyembahan kepada berhala. Dewa yang paling dikenal pada waktu itu di kota Efesus adalah Dewi Artemis. Nah kenapa ini perlu saya sampaikan? Supaya kita melihat apa sebenarnya yang mau disampaikan Paulus. Kenapa dia perlu menjelaskan tentang peperangan rohani. Karena orang-orang yang ada di Efesus terbiasa sekali hidup di dalam hal-hal yang rohani. Dan juga sekaligus hidup di dalam hal-hal yang berbicara tentang penyembahan kepada berhala. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga belajar hari ini bagaimana supaya setiap kita mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani kita. Karena hidup kita setiap harinya adalah mengalami satu pertandingan iman. Kita perlu terus mempersiapkan diri kita supaya waktu kita nanti berhadapan dengan si iblis, dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala usahanya, kita bisa keluar sebagai pemenang. Nah, perlu ada strategi, perlu ada yang kita lakukan waktu kita berhadapan tersebut, kita bisa menang. Nah kalau kita lihat Tuhan Yesus diuji 3 kali dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menang atas ujian tersebut. Dari hal itu Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kalau kita dalam pertandingan iman kita, mana lebih sering kita menang atau kalah dalam hidup kita? Oh, enggak pernah bertanding ya? Oke. Mana yang akan lebih sering kita menang atau kalah? Menang? Nah kalau kita bilang menang, pasti ada yang kita lakukan supaya kita bisa menang. Tapi kalau kita kalah, perlu kita evaluasi kenapa kita kalah dalam peperangan rohani tersebut. Nah oleh karena itu, coba renungkan kembali. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis? Kalau kita katakan kita punya pengalaman, kira-kira mana lebih banyak pengalamannya? Kita atau setan? Selamat siang. Oke.
Mana lebih banyak kira-kira punya pengalaman, setan atau kita? Setan. Kalau berbicara tentang pengetahuan, mana lebih banyak pengetahuan setan atau kita? Iya. Bukan kita berarti membanggakan setan, bukan ya. Tapi maksudnya supaya kita tahu siapa lawan kita ini. Sebelum kita bertanding, kan kita perlu tahu dulu ini siapa ini. Nah makanya Bapak Ibu kita harus sepakat dulu, musuh kita itu, lawan kita itu adalah iblis, bukan manusia. Coba perhatikan kiri kanannya. Manusia atau iblis? Berarti kita tidak saling melawan. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Selagi dia bukan setan, dia bukan lawan kita. Kita nggak perlu habis-habisan energi menghadapi dia. Karena dia bukan lawan, bukan setan. Ya saya tahu bukan pula setan kiri kanan kita. Maksudnya nggak perlu kita habiskan tenaga kita untuk menghadapi dia. Tapi Pak, dia kadang dipakai setan. Nah setannya yang harus kita lawan, bukan orangnya. Amin. Bilang kiri kanannya, kau bukan lawanku. Kita harus melawan setan. Tapi dia bilang, tapi kayak setan kawanku Pak. Kalau engkau berkata kawanmu seperti setan, kenapa kau jadi kawannya? Jangan-jangan kau pun? Oke bagus, ya mulai agak nyambung ya. Nah ini menjadi perenungan kita supaya setiap kita Bapak Ibu sadar. Lawan kita bukan yang kelihatan. Tapi iblislah yang menjadi lawan kita. Dia menaburkan segala tipu muslihat, segala cara dia lakukan untuk membuat kita kalah dalam peperangan rohani kita. Nah oleh karena itu Rasul Paulus mengajarkan bahwa kekuatan manusia tidak akan cukup untuk menghadapi kuasa kegelapan. Kita harus sepakat dulu. Kekuatan kita tidak akan pernah cukup untuk menghadapi kuasa kegelapan. Kalau kita pernah mendoakan orang kesurupan, bukan soal kekuatan kita maka setannya takut. Bukan soal suara kita makanya dia takut. Jadi kalau ada orang kesurupan, nggak usah kita bentak-bentak dalam mendoakannya. Nggak usah keluarkan suara kita sekuat-kuatnya untuk mendoakan dia. Enggak, karena dia tidak takut dengan suara kita yang kuat. Tetangga kita yang takut nengok suara kita yang kuat. Shalom. Karena saya dulu pernah punya pengalaman asal doakan orang kesurupan teriak-teriak. Setannya nggak keluar, napas kita udah nggak mau keluar lagi, udah habis. Pas siap doakannya besok udah ngomong, sehatnya kau gitu. Karena udah habis suara. Karena kita pikir kuatnya suara yang membuat dia takut, enggak. Bayangkanlah kalau pendetanya orang Jawa. Kira-kira kuat suaranya untuk mengusir setan? Dia bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Kira-kira setannya bilang, enggak kuat suaranya. Enggak mantap lah, enggak itu ukurannya. Tapi apa? Apakah orang yang mendoakan itu dia terhubung dengan Allah atau hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Jadi semua kita, kalau kita diperlengkapi oleh Allah, kita bisa berhadapan dengan kuasa kegelapan. Amin. Jadi kalau nanti kalian punya pengalaman pulang dari tempat ini ketemu orang kesurupan, gak usah panggil saya. Cukup kalian yang menghadapinya. Amin. Kok kurang yakin ya? Lagi sekali lagi. Jadi kalau nanti ada orang kesurupan, kau cukup bilang kepada teman mampu, gak usah panggil pendeta. Cukup aku yang hadapin. Haleluya. Pas kalian doakan, keluar kau setan. Setannya bilang, kau pun keluar. Ih, kok kayak gini nih gitu ya. Kayaknya waktu teori gak ada kayak gini gitu. Karena dalam praktek mengusir setan banyak jenisnya. Banyak tipenya. Banyak hal pengalaman yang bisa kita lihat. Dan aneh-aneh semuanya. Iya. Nah oleh karena itu sekalian, untuk menang yang perlu kita lakukan apa? Bersandar sepenuhnya pada perlengkapan ilahi. Apa yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Sama-sama katakan kuat dalam Tuhan. Makanya Paulus tadi katakan kepada orang di Efesus, dia katakan demikian. Akhirnya, sama-sama katakan akhirnya. Maksudnya bagaimana? Apapun yang sudah terjadi, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang dialami mereka, Paulus mau ingatkan kepada orang di Efesus supaya akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, bukan di dalam kekuatan kita. Bagaimanapun beratnya tantangan kita, perlu kita sampaikan kepada mereka, kepada teman-teman kita. Kita katakan apa? Akhirnya kuatlah di dalam Tuhan. Apapun tantangan kita Bapak Ibu, bagaimanapun beratnya yang kita alami,
Paulus punya pergumulan yang berat, dia sedang di penjara. Tapi dia bisa menguatkan jemaat di Efesus. Dan dia berkata apa? Akhirnya, bilang kiri kanannya, akhirnya. Kuatlah dalam Tuhan. Amin. Jadi walaupun banyak pergumulannya, banyak tantangannya, kita harus sampaikan kepada dia. Kuatlah di dalam Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, sumber kekuatan utama kita bukan pada talenta, bukan pada pengalaman, melainkan pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Jangan andalkan kekuatan kita menghadapi masalah kita. Jangan andalkan semua pengalaman kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi di depan ini. Enggak bisa. Karena masalah itu kadang di luar daripada semua pengalaman kita. Apalagi kalau kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Enggak ada artinya pengalaman kita. Enggak ada artinya kekuatan kita. Enggak ada. Setan itu bapa segala pendusta. Jadi kalau temanmu berdusta-berdusta, memang setan bapaknya. Ya itu ayat Alkitab berkata. Dan dusta itu nggak bisa hanya kita hadapi dengan kekuatan kita. Tidak. Tipu muslihat iblis. Makanya Alkitab juga berkata ada orang yang merasa jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut. Iya. Kita rasa ini pas nggak apa-apa ini nanti. Rupanya ujungnya menuju maut. Tapi kalau kita ingat hari ini dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu berhentilah kita mengandalkan kekuatan kita. Berhenti kita mengandalkan semua pengalaman kita. Berhenti kita mengandalkan semua relasi kita. Saat kita mengalami peperangan rohani dalam hidup kita. Yang kita lakukan mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah oleh karena itu kemenangan dimulai saat kapan? Saat kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita orang percaya nggak boleh terlalu percaya diri. Nggak boleh. Kita harus percaya dia. Bilang kiri kanannya percaya dia. Nggak boleh terlalu percaya diri. Kalau ada bilang, aku agak insecure dalam diriku. Nggak apa-apa, yang penting kau percaya Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau hanya berdasarkan percaya diri, ada masanya kita nggak percaya diri menghadapi tantangan ini. Ada masanya kita nggak akan sanggup menghadapi pergumulan hidup kita. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Dia berkata apa? Singa dan sebagainya sudah kuhadapi dulu bersama dengan Tuhan. Bukan pengalamannya diandalkan, tapi bagaimana penyertaan Tuhan yang dia lihat dalam hidupnya. Nah kita pun kalau kita berhadapan dengan masalah, jangan pernah andalkan kekuatan kita. Apalagi kalau mengandalkan orang lain. Kitab Yeremia mencatat apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lihat kiri kanannya, masih manusia? Oke sekali lagi, shalom. Teman kita manusia? Pimpinan kita? Manusia. Oke, papa mama kita? Manusia. Artinya tidak boleh manusia. Bukan, tidak boleh diandalkan. Oh Tuhan, tolong sambung ya. Oke, saya yakin jemaat-jemaat GB Pelita ini adalah orang-orang cerdasnya Tuhan. Jadi selagi dia manusia, apa? Jangan andalkan, bilang kiri kanannya, jangan andalkan. Jadi siapa yang kita andalkan Pak? Hanya Tuhan. Dan jangan pernah juga mengandalkan para hamba-hamba Tuhan. Ada orang pantang melihat hamba Tuhan terkenal. Pingin kali langsung didoakan. Kayaknya Bapak ini urapannya luar biasa ini. Sampai nyari-nyari hamba-hamba Tuhan. Itu pun manusia. Iya. Semuanya manusia. Selagi dia manusia, jangan pernah andalkan. Shalom. Semakin kita mengandalkan manusia, semakin kita akan kecewa dalam hidup kita. Jadi apakah nggak boleh saling tolong menolong Pak? Boleh. Tapi jangan letakkan pertolongan kita pada seseorang. Kita harus meletakkan pertolongan kita pada Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai banyak orang untuk menolong kita. Bisa dibedakan konsepnya Bapak Ibu? Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Tuhan memberkati kita. Salah dia kalau kita mengandalkan seseorang. Misalnya aku punya masalah keuangan. Gak usah aku kan nggak punya masalah keuangan. Ya misalnya Ode lah punya masalah keuangan. Nggak juga kayaknya ya. Udah lunas ya. Oke. Misalnya Ode punya masalah keuangan. Dia lihatnya Erikson. John. C sama dengan do. Gitu ya. Enggak itu. Ketika dia mengandalkan, dia berharap Erikson membantu. Tiba-tiba ada John. Sebenarnya ada. Cuman ada prioritasku yang lain. Berarti kau bukan prioritas hidupnya. Ya nggak mungkin juga kau prioritas hidupnya kan gitu ya. Nggak bisa bantu, kecewa. Tapi kalau Ode berharap pada Tuhan, bisa nggak Tuhan pakai Erikson memberkati? Bisa nggak Tuhan pakai misalnya Pak Paldi memberkati? Bisa. Jangan tentukan cara Tuhan menolong kita. Bilang kiri kanannya, jangan tentukan cara Tuhan menolong kita. Paham maksudnya? Kadang-kadang kalau ada susah, kita berdoa Tuhan tolong aku.
Amin. Kita lihat bapak talu kita, kayaknya cocok ini. Kayaknya dari dia nanti nolong aku ini. Baru kita tengok lagi tulang kita, kayaknya tulang ini nanti Tuhan pakai ini. Kita tunggu-tunggu. Bahkan tulang kita bilang, ada uangmu. Bah, ini terbalik ini. Dia yang kuharapkan, kau dia pula yang nanya uangku gitu ya. Karena kita menentukan cara Tuhan menolong kita, nggak boleh. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk menolong daripada Elia. Makanya nggak boleh kita menentukan cara Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita menentukan cara Tuhan, lama-lama kita akan fokus kepada orang kaya, kepada orang yang punya pendidikan, kepada orang-orang yang kita rasa bisa membantu kita. Dan pada saat itulah kita akan jatuh kecewa sekecewanya. Banyak orang gak mau beribadah karena kecewa kepada Tuhan, gara-gara orang yang diharapkannya gak bisa nolong dia. Kan kadang orang rohani ini luar biasa kalau berjumpa dengan sesama orang rohani. Kayaknya kaulah cara Tuhan menolongku, Eda. Ya, semalam Tuhan berbisik di hatiku. Jumpai edamu itu, enggak ada itu. Enggak. Jangan kita tentukan cara Tuhan nolong kita. Dia Allah yang kreatif. Amin. Kalau kita tentukan berarti kan apa? Kita Tuhannya, dia pembantu kita. Tidak. Jangan pernah berharap kepada manusia. Dan jangan pernah berharap kepada siapapun, termasuk kepada saya. Jangan kalian berharap setiap kalian punya masalah, aku menolong kalian. Sorry, aku pun ada masalahku. Sama-sama punya masalahnya kita. Bedanya ada yang lebih pengalaman, ada yang masih junior gitu ya. Jangan berharap. Jangan nanti, wah aku lagi sakit, tolong doakan. Belum tentu aku punya waktu. Belum tentu juga aku sehat di situ. Kalau engkau kecewa, itu bahasa Inggrisnya, derita lo. Karena engkau mengandalkan manusia. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, bisa aja Tuhan pakai orang sekitar kita. Orang dekat kita. Untuk menolong kita. Atau juga bisa Tuhan pakai orang yang tidak pernah kita kenal. Untuk menolong kita. Pernah nggak di antara kita pernah punya pengalaman takas sepeda motor kita mati di jalan atau mogok? Ada aja orang yang nolong, padahal kita nggak pernah kenal dia. Kita telepon saudara kita bilang jauh kali jaraknya. Doronglah dulu. Berapa lama? Ya sampai ketemu bengkel di sana gitu kan. Tuhan, tiba-tiba ada orang lewat. Dan kita nggak pernah kenal. Kan nggak mungkin kita bilang, disuruh Tuhan ya. Enggak juga, nggak usah gaya gitu. Nggak mesti seperti itu, tapi maksudnya Tuhan bisa pakai segala cara untuk menolong kita. Bilang kiri kanannya, jangan tentukan cara Tuhan menolongmu. Dan terakhir bilang, berhenti mengandalkan manusia. Terakhir, berhenti kau mengandalkan aku. Amin. Engkau yang jomblo, jangan kau lihat karena temanmu udah punya pacar. Kayaknya cocok kawan ini, bantu aku nanti ini. Kak, bagi tips lah. Terus gimana? Supaya punya suami seperti kakak. Aku pun hasil dukunkunya itu deh. Iya Tuhan Yesus. Rupanya pun dia adalah gagal rupanya ya. Jangan mengandalkan, kita boleh saling sharing, saling menguatkan, saling mendoakan. Tapi jangan letakkan pertolongan kita kepada segala sesuatu yang namanya manusia. Tuhan sangat senang dipercayai. Dan Tuhan paling benci kalau kita mempercayai yang lain lebih daripada dia dalam hidup kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, di slide berikutnya kita akan baca kalau ada warna merahnya berarti bacanya dengan lebih kuat. Dan kata-katanya pun tepat adalah kuat. Mari kita baca 3, 2 ya. Menjadi kuat dalam Tuhan berarti mengakui kelemahan diri dan bergantung sepenuhnya pada otoritas Kristus. Saat kita berkata Tuhan aku tidak sanggup ini, berarti kita mau katakan apa? Tuhan aku perlu Tuhan dalam hidupku. Aku perlu Engkau yang mengatur hidupku. Aku perlu Engkau yang senantiasa untuk mengintervensi hidupku. Kita perlu otoritas Kristus itu yang mengarahkan jalan-jalan hidup kita. Jangan pernah kita senantiasa berpikir kita cakap dalam segala sesuatu tanpa Tuhan dalam hidup kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah oleh karena itu dengan kita datang dalam kelemahan kita. Kita mau menyatakan kuasa Tuhanlah yang terjadi bagi kita. Paulus pernah berkata dalam kitab Korintus, dia berkata, aku sudah 3 kali berdoa supaya utusan daripada iblis itu menjauh daripada aku. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku akan nyata. Contoh misalnya, kalau kita orang yang sudah diberkati finansial, baru anak kita bisa sekolahkan di sekolah yang sesuai dengan finansial kita. Orang bilang apa? Ya wajarlah. Namanya dia punya uang seperti itu. Kita bisa cepat naik posisi kita karena kita punya banyak relasi kenalan. Orang bilang apa? Ya wajarlah, ada temannya. Tapi kalau orang bilang, kok bisa ya? Dia bisa berhasil dalam hidupnya. Kok bisa ya? Dia kuat menghadapi masalahnya. Kok bisa ya? Dia tetap survive dalam hidupnya. Walaupun menurutku sangat berat pergumulannya. Kok bisa ya?
Dan dia akan bertanya kepadamu, kok bisa ya? Dan kau berkata, aku pun gak bisanya sebenarnya. Tapi Tuhan yang memampukan aku melakukan pekerjaannya. Itu akan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Orang bilang, kok bisa kau bertahan dengan suamimu yang kayak gitu jenisnya? Kalau aku itu udah lama aku matikan suamiku kalau kayak gitu. Ada loh ibu-ibu yang kayak gitu ngompori ibu-ibu yang lain. Kau bilang, aku pun Neda gak sanggupnya aku. Udah pernah aku bilang sama Tuhan, Tuhan ubah dia. Kalau enggak Tuhan ubah, tolong bawa balik. Tetap enggak dibawa baliknya. Tetap diizinkannya berarti Tuhan tahu aku sanggup menghadapinya. Amin. Itu yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Untuk menghadapi peperangan itu enggak boleh dengan kekuatan kita. Senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Bilang kiri kanannya, akhirnya kuatlah dalam Tuhan. Amin. Walaupun dia rasa agak berat menjalani hari-harinya enggak apa-apa. Akhirnya hendaklah kuat dalam Tuhan. Yang kedua adalah kenakan perlengkapan. Sama-sama katakan kenakan perlengkapan. Nah konteks yang diambil oleh Paulus adalah tentang orang-orang Romawi. Jadi orang Romawi sebelum berperang, dia biasanya menggunakan seluruh perlengkapan. Enggak ada orang mau berperang seperti misalnya seperti Henry ini, enggak pakai sepatu, enggak pakai apa-apa, tiba-tiba dia berangkat aja ke Irak. Perang yuk, gitu. Enggak bisa. Dia perlu ada sebuah perlengkapan, apalagi melawan tipu muslihat iblis. Nah analogi yang digunakan sebagai seorang tentara Romawi, perlengkapannya sangat lengkap sekali. Coba kita perhatikan ayatnya sama-sama dari ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, dan ayat-ayat selanjutnya. Perlengkapan apa saja itu nanti bisa kita tulis masing-masing. Kalau di buku kita atau di Alkitab kita bisa buat notes-nya supaya kita tahu perlengkapan apa saja yang perlu kita penuhi dalam kehidupan kita. Ayat 14-nya dikatakan demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan apa? Kebenaran, sama-sama katakan berikat pinggangkan kebenaran. Jadi yang membuat kita berdiri tegap itu karena ada ikat pinggang kebenaran. Sehingga kita tidak malu berhadapan dengan siapapun. Yang kedua apa? Berbaju jirahkan keadilan. Tahu baju jirah? Seperti rompi anti peluru tersebut. Nah waktu menghadapi peperangan. Itu yang perlu digunakan. Nah terus apa? Kakimu berkasut kerelaan. Atau kasut? Tahu ya? Kasut itu kalau kita geremek gitu ya. Kusut itu ya kusut, bukan kasut ya. Kasut itu sepatu. Bayangkanlah kalau ada tentara nggak pakai sepatu. Pakai kaki ayam dia, pas jalan dia, ada kena duri ya gitu ya. Kapan perangnya? Belum perang pun dia sibuk ngurusi dirinya sendiri. Ada orang beribadah nggak berkasutkan kerelaan. Kenapa nggak Tuhan berkati aku? Kenapa nggak Tuhan berkati aku? Itu makanya masalahnya kita. Ketika terjadi peperangan dalam hidup kita langsung gugur. Karena nggak ada kerelaan dalam ikut Tuhan. Nah terus apalagi dikatakan di sini, sesudah ada kasut kerelaan, ayat yang ke-16-nya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai. Perisainya adalah apa? Iman. Ketika ada serangan panah api si jahat, ada iman kita. Panah api si jahat bilang apa? Kau gak layak, tapi iman kita berkata apa? Aku dilayakkan oleh darah Kristus. Itu yang akan menjadi benteng pertahanan kita. Selanjutnya dikatakan adalah apa? Sesudah ada perisai iman, baru dikatakan ayat yang ke-17-nya. Dan terimalah ketopong keselamatan, artinya kita percaya kita diselamatkan. Dan pedang roh. Pedang roh ini artinya firman Allah. Jadi seluruh perlengkapan itu digunakan. Tidak boleh ada yang kurang. Bilang kiri kanannya tidak boleh ada yang kurang. Enggak boleh hanya kita percaya ada keselamatan dengan ketopongnya, tapi kita nggak punya kerelaan dalam memberitakan Injil. Enggak boleh kita hanya orang yang memberitakan Injil dengan kerelaan, yakin dengan keselamatan, tapi tidak punya iman dalam menghadapi perlawanan daripada musuh. Semuanya digunakan. Enggak boleh cuma sekedar tahu firman, tapi enggak menghidupinya. Karena pedang roh dikatakan tadi adalah firman. Tapi bukan berbicara hanya sekedar firman yang dihafal. Oke, coba tanya kiri kanannya dulu. Berapa ayat Alkitab yang kau hafal? Shalom. Waktu setan mencoba Yesus menggunakan apa? Ayat Alkitab. Ada tertulis. Ada tertulis. Pertanyaannya, kenapa dikatakan ada tertulis? Kenapa enggak dikatakan berdasarkan Matius pasal sekian ayat sekian? Shalom. Pernah kalian kepikiran itu? Enggak pernah ya, apa yang memang kita pikirkan? Enggak ada yang perlu kita pikirkan ya. Kenapa di Alkitab berkata ada tertulis enggak sesuai dengan alamatnya, pasalnya, kitabnya? Kenapa enggak dibuat demikian? Oke, pulanglah kita ya. Memang dulu itu enggak ada ayat dan pasalnya, enggak pernah ada orang nulis surat. Pernah kalian nulis surat kepada guru waktu izin? Kepada yang terhormat Bapak Ibu, 1, dengan ini, 2, enggak kayak gitu kan, lengkap aja dulu.
Yang terhormat Bapak Ibu, mohon izin saya besok tidak masuk karena ada rencana demam hari ini. Jadi besok nggak masuknya direncanakan demamnya hari ini ya. Harap dimengerti, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayat itu tidak sekedar hafal. Karena adanya orang menghafal, tapi dia nggak memahami, menghidupi. Berapa yang dihafal tadi ayat Alkitabnya? Ada yang menghafal ayat Alkitab di atas 100 ayat. Oke, karena ini edisi Paskah, diskonlah 50%. Yang 50 ayat hafalannya. Kok agak sedih aku ya? Oke, diskon lagi, 25. Tegakkan kepalamu nakku, tegakkan. Enggak usah nunduk-nunduk, kau nya maksudku itu. Ya. Berapa? 25 ada? Coba tanya, berapanya? Berapa? 2 ya. Yohanes 3:16 sama di mula-mulanya. Di tepa batama. Langit dahut tanoon. Sama-sama kita katakan. Amin. Itu ya. Bukan soal hafalnya. Karena adanya orang menghafal tapi nggak ngerti. Karena bukan berbicara soal yang dihafal itu. Tapi harus firman itu kita hidupi dalam hidup kita. Ya tapi usahakan juga lah, hafallah sebagian. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Teruslah, dulu waktu saya masuk kuliah dulu ayat hafalan 150 ayat. Kumulailah dengan doa Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu. Matius pasal yang ke-6, itu dulu yang kuhafal. Tapi maksudnya perlu juga kita banyak hafal Alkitab. Supaya waktu ada intimidasi iblis, ada ayat yang berbicara dalam kita. Ketika ada nanti bilang, memang kau susah hidupmu terus, gak mungkin kau diberkati. Ayat yang muncul dalam hati dan pikiran kita dikatakan apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Mana tahu ada di antaramu yang sudah sekian tahun, sekian purnama jomblo. Apa kata ayat Alkitab kepadamu? Akhirnya Yudas mengakhiri hidupnya. Enggak itu ayatnya. Bukan itu ayatnya. Bukan ya. Bukan itu, nanti salah ayat namanya. Apa ayatnya? Kejadian 1 ayat 1. Apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Loh, maksudnya gimana? Langit dan bumi aja Tuhan ciptakan. Masa jodohmu tidak bisa Tuhan ciptakan? Iya, haleluya ya. Iya, haleluya. Kau kira kan nonton stand up komedi hari ini ya? Ya. Itu kan harus kita yakin. Jangan salah ayatnya. Ketika kita merasa kekurangan, kita merasa gak sanggup menghadapi segala sesuatu. Kita ingat firman Tuhan katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku belajar mencukupkan diriku. Itu yang harusnya kita ingat. Supaya tidak ada kesempatan iblis untuk menipu kita. Nah, makanya Bapak Ibu gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah menyediakan perlengkapan senjata rohani, kebenaran, keadilan, kerelaan, iman, keselamatan, dan firman. Untuk apa? Untuk melindungi setiap bagian hidup kita. Kita baca sama-sama dari kata kita 3, 2 ya. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan tersebut. Bukan hanya sebagian. Agar tidak ada celah bagi musuh untuk menyerang. Jangan ada celah musuh untuk menyerang. Maksudnya siapa? Iblis. Kadang banyak orang gak berani hidup benar. Karena masih ada satu bagian-bagian hidup kita yang belum benar. Ya, banyak pejabat pemerintah ini tidak berani speak up. Lancar banget ngomongnya tentang korupsi. Karena mungkin dia pun sebagian pelakunya juga. Cuman belum ketahuan. Ya. Kadang kenapa kita gak berani ngomong setegas-tegasnya? Karena kita lihat pun hidupku pun masih hancur sebenarnya. Tidak boleh ada celah. Berjuanglah kita. Dari bagian-bagian tadi yang mana? Oh ternyata aku belum hidup benar. Yuk terus berjuang hidup dalam kebenaran. Aku masih ragu akan keselamatanku. Yakinkan hanya Yesuslah jalan keselamatan. Aku belum punya kerelaan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pastikan hati kita sungguh-sungguh rela. Imanku sepertinya lemah Pak Pendeta. Tumbuhkan dalam pembacaan firman Tuhan. Supaya apapun terjadi ada iman kita yang berhadapan. Iya. Bayangkanlah misalnya kalau ada seorang anak gadis bagus sekali. Tinggi badannya, berat badannya, wajahnya, rambutnya. Ompong satu giginya yang paling depan. Misalnya. Kira-kira kayak mana ya? Kita nengoknya, wow. Pas senyum dia, gitu ya. Pas pula yang di depan itu satu, dia lepas. Gitu. Saya dulu punya teman. Dipasangnya giginya jadi bisa dibuka tutup rupanya.
Diginikannya, turun giginya, baru tutupnya lagi. Gue bilang, mak, nakut-nakuti anak sekolah minggu aja kerja aja ya. Pasti kita rasa, kurang gitu. Jadi berjuanglah, tutup semua celahnya. Amin. Kalau kita orangnya rakus, tutup celahnya supaya jangan menjadi orang yang rakus. Kalau kita merasa terus hidup ini kekurangan, tutup celahnya. Jangan sampai karena mengingini orang lain, uang orang lain, hak milik orang lain, kita jatuh dalam dosa. Semua kita punya kelemahan masing-masing. Yuk saling mendoakan, saling menguatkan. Yang berikutnya di slide-nya dikatakan demikian, firman Allah adalah senjata penyerang. Dalam bahasa yang lain dikatakan pedang roh yang mampu mematahkan setiap argumentasi dan tipu daya. Yang ketiga, konsisten dalam doa. Sama-sama kita katakan 3, 2 ya. Semuanya kita konsisten dalam doa, amin. Coba tanya kiri kanannya, kapan biasanya berdoa? Kapan? Ada orang berdoa waktu sakit. Waktu kapan? Gak punya duit. Ya kan? Waktu punya masalah. Terus waktu kapan lagi? Waktu punya pergumulan. Wih, doanya itu luar biasa. Gak ada lagi suaranya, cuma air mata yang keluar sama ingus sama dari tungkiknya sebagian. Oh, haleluya. Saking sungguh-sungguhnya gitu dia kan. Waktu kapan? Punya masalah, gak punya uang, sakit. Tiba-tiba sehat? Lupa. Tiba-tiba punya uang? Lupa. Tiba-tiba kuat? Lupa. Jangan-jangan karena itunya makanya kita sampai hari ini sering sakit-sakitan, tetap kekurangan, dan memang punya banyak masalah. Supaya apa? Supaya terus berdoa. Mungkin Tuhan bilang gini, kau kaya sedikit, gak berdoa lagi kau. Susah aja kau terus, susah kau. Tapi bayangkan waktu kita susah kita berdoa. Waktu senang pun kita berdoa. Waktu kita diberkati kita berdoa. Waktu kita kekurangan pun kita berdoa. Waktu kita sehat kita berdoa. Waktu sakit pun kita berdoa. Mungkin hati Tuhan bilang apa? Ngapain aku harus memberikan kesakitan bagi mereka? Toh di dalam kesembuhan pun mereka tetap memuliakan dan memuji namaku. Ini yang menjadi perlindungan kita. Harus konsisten, sama-sama katakan konsisten. Amin. Jangan hanya sesekali. Ada orang berdoa hanya sesekali. Makanya ada satu ilustrasi, ada seorang bapak-bapak. Namanya bapak-bapak kan. Dia di laut, ketika dia di laut pelayaran dia, melayar dia sambil untuk ngambil ikan. Ketika dia ngambil banyak ikan, tiba-tiba ada badai yang sangat kuat, yang sangat hebat sekali. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan, tolong selamatkan aku. Kalau selamat aku Tuhan, rumahku akan kujadikan rumah doa. Kan normalnya orang terdesak semua banyak janjinya kan? Shalom. Banyak kali. Kalau kita datang ke rumah sakit, ICU itu, semua janji-janji luar biasa itu. Nanti jadi hamba Tuhan Pak. Padahal, hamba Tuhan nanti ini Pak. Aku bilang, kenapa gak dari dulu hamba Tuhannya? Kok udah mau mati ini pula jadi hamba Tuhan. Nah, maksudnya, nanti Pak kalau anakku kayak gini Pak. Kalau kayak gini. Itulah yang dilakukan oleh bapak-bapak tadi. Miriplah dengan kita. Tiba-tiba dia selamat, sampai dia di rumah, dia bilang, puji Tuhan. Apa janjinya? Rumahnya akan jadi rumah doa. Sebulan, 2 bulan dia bilang, lagi sibuk. Mungkin tahun depan lah. Tahun depan dia bilang, kayaknya tahun depan lagi. Satu kali lagi tiba-tiba hujan deras. Ada petir yang menyala. Kena sambar petir lah rumahnya. Hancur rumahnya. Tahu kata bapak ini? Dia bilang, Tuhan, masalah laut jangan bawa-bawa ke darat lah. Gitu ya. Maksudnya apa? Tadi kan kita janjinya di laut. Ini masalah di darat. Jangan bawa-bawa ke situ lah. Jujurnya kadang hidup kita ini demikian Bapak Ibu. Waktu susah, ya Tuhan. Mau coba PNS, ya Tuhan. Mulai dari doa puasa 3 hari 3 malam. Semua didoakan. Gak lulus juga. Apakah harus kecewa? Jangan gitu. Perlu konsisten. Tapi aku lihat wajah-wajah kalian ini wajah-wajah suka berdoa ya. Terbiasa kena air wudhu biasanya ya. Orang-orang yang suka berdoa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, Efesus 6 ayat 18 tadi dikatakan dalam segala doa dan permohonan apa? Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk siapa? Untuk segala orang kudus, maksudnya untuk sesama kita. Berdoa setiap waktu di dalam roh menjaga kita tetap waspada dan terhubung dengan strateginya Tuhan. Konsisten dalam doa menunjukkan kerendahan hati. Bahwa kita membutuhkan intervensi ilahi. Kapan? Setiap hari. Sebagai yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Doa adalah jalur komunikasi dan nafas dalam peperangan rohani. Tanpa doa,
perlengkapan senjata kita menjadi tidak berdaya. Bapak Ibu, akhirnya kuatlah dalam Tuhan. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan kuatlah dalam doa. Ketika kita punya masalah, banyak orang cerita, Pak, aku punya masalah. Pak, aku punya pergumulan. Pak, aku punya sakit penyakit. Pak, aku punya ini dan sebagainya. Dengan segala masalahannya. Sering sekali kami sebagai hamba Tuhan, satu yang kami tanya. Yang kami tanya adalah apa? Masih doa enggak? Dan dia bilang keseringan. Ah, itulah masalahnya, Pak. Udah jarang aku berdoa. Saya mau katakan begini. Apapun masalah kita, apapun tantangan kita, apapun sakit penyakit kita, selagi kita masih berdoa, itu tidak jadi masalah. Tapi apapun keadaan kita tanpa doa, situlah masalahnya. Selagi kita bangun di dalam doa, nggak ada masalah yang terlalu berat yang kita hadapi. Karena kita percaya Dia Allah yang pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kita yang berdoa pada Dia. Selagi kita masih punya Tuhan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan, nggak ada yang perlu kita takutkan. Dan teruslah berdoa. Mungkin kau sedang punya pergumulan, mungkin kau dalam keadaan sakit penyakit, mungkin kau di dalam kesusahan. Saya mau katakan, tetaplah berdoa. Tapi Pak, kenapa tidak ada jawabannya? Doa tidak selalu harus berjawab dengan kata ya. Saya yakin dengan satu statement yang saya pegang sampai hari ini. Jika doa kita dijawab Tuhan, kita tahu Dia Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menjawab doa. Tetapi ketika doa kita belum dijawab sesuai yang kita harapkan, Tuhan tahu kita sanggup menghadapinya. Dan Dia Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.